Raize kena recall. Waduh, gimana nih kena recall nih, rusak nih ya. Waduh, gawat. Nggak gawat. Recall itu sebenarnya biasa ya. Jadi setiap pabrikan kalau bikin produk itu kan pasti ya ada aja, namanya juga buatan manusia ya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi kalau ada cacatnya biasa. Nah, cuma bagaimana mereka menghandling recall-nya dan mereka melakukan recall-nya. Karena beberapa pabrikan juga ada yang deny gitu. Kadang-kadang ini udah harusnya recall tapi nggak di-recall. Akhirnya konsumen yang rugi. Nah, sekarang kita mau lihat bagian mana di Toyota Raize yang kena recall. Oke, kalau nggak salah ada 14.000 unit yang kena recall karena permasalahan di spot welding ya. Jadi, ini apron fender namanya. Ini kalau misalkan dia spot welding yang nggak bener, dia itu bisa bikin bunyi-bunyi, jadi renggang, sama dia bisa copot, naik ke atas. Nah, kalau copot, ya itu bisa sedikit berbahaya. Karena nanti mobil jadi berubah handling segala macamnya. Soalnya ketika ini naik ke atas, otomatis ini kan mounting buat shock breaker ya. Jadi kalau misalkan dia naik ke atas, otomatis ya ini jadi turun, ya kan. Nah, dari yang gue lihat, kalau misalkan yang defect, yang udah sampai kena ngangkat gitu sampai copot, hasilnya kayak gini. Kenapa? Karena itu salah di bagian namanya spot welding. Jadi spot welding itu pengelasan titik ya. Kalau kalian udah nonton video yang gua jalan ke New Armada, kita main ke sana, itu ada proses namanya spot welding. Jadi antara besi ketemu besi, plat besi ya kan yang udah dicetak, itu ditempel pakai pengelasan, tapi pengelasannya bukan pengelasan yang model kayak pinggir mana ya? Contohnya yang pengelasan biasa gitu ya. Ya pokoknya pengelasannya begitulah, nggak ada. Nggak ada dipakai spot welding semua nih zaman sekarang. Canggih. Nah, spot welding itu pengelasan itu model titik-titik gini, titik. Dari yang gue lihat yang pada rusak, itu spot weldingnya dia terlalu ke atas. Kalau ini aman nih, ini aman, ini aman, ini aman, ini aman, ini aman, ini aman. Sampai ke sini pun juga aman. Yang nggak aman itu ketika dia naruh titiknya itu dia terlalu ke atas sehingga menyebabkan garisnya ini, potongannya ini, dia tuh agak sedikit naik ke atas. Nah, kayaknya kalau yang ini aman nih, ini nggak perlu. Nah, yang nggak aman tuh yang di sebelah sini nih. Karena gue ngeliat di sebelah kiri sini, nah, ini spot weldingnya karena terlalu ke atas, dia tuh menyebabkan si garis besinya ini, potongannya itu, dia agak naik ke atas gini, tek gitu. Dari lurus, terus naik, tek. Karena kena spot weldingnya terlalu ke atas. Nah, karena dia terlalu ke atas, ini kan bagian tahanannya ini jadi sedikit ya. Nah, ini yang bisa bikin spot weldingnya jebol. Bukan spot weldingnya jebol, besinya yang jebol. Yang ini aman, 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 ini aman. Jadi kalau yang terlalu ke atas itu yang nggak aman. Nah, gue nggak tahu gimana cara Toyota buat ngebetulinnya. Apakah dia akan menambahkan spot welding di titik yang lebih bawah atau dia akan bongkar. Nah, nanti kita cek aja seperti apa cara penanganannya. Cuma kalau yang kanan sih sepertinya aman, yang kiri yang nggak aman. Nah, terus recall ini biasanya tidak dikenakan biaya. Ya harusnya sih. Kayak misalkan dulu tuh yang pernah heboh, recall sampai global, masalah airbag Takata, ya kan? Semua mobil yang pakai airbag Takata itu di recall dan gratis. Nggak kena biaya apapun. Bahkan udah mobil yang tahun dari 2000-an itu, kalau pakai airbag Takata, itu juga diganti secara gratis. Nah, sekarang kita mau langsung aja ke Toyota Nasmoko Klaten. Ya, gue belum janjian sebelumnya dan gue belum tahu apakah mereka sudah siap atau belum, tapi gue akan bawa ke sana. Nanti kita lihat seperti apa penanganannya. Karena gue nggak pengen juga udah disiapin dari sana segala macam, nanti gue dapat perilaku spesial sedangkan teman-teman yang di video ini enggak gitu. Ya, kita pengen tahu aja. Jadi kita datang secara mendadak. Yuk, kita jalan. Jadi tiap hari mobil ini tuh dipakai sama gue atau istri gue di Klaten ya. Buat antar jemput anak sekolah, buat warawiri. Paling sering ini dibawa ke Jogja atau Solo karena kan di sini nggak ada tempat perbelanjaan yang kayak mall gitu ya. Kalau kita mau ke bioskop itu mesti ke Solo atau ke Jogja. Makanya mobil ini cukup sering warawiri. Cuma memang pernah beberapa bulan mobil ini buat ngeriset body kit RH Performance. Jadi ya beberapa bulan nggak jalan dan akhirnya sekarang udah mulai jalan lagi. Nah, sekarang ini udah dapet trip B nih. Bentar, kita jangan trip B dong. Kita ke Odo. Odonya itu 7.163 km ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang mobil ini belum ada komplain ya, belum ada bunyi-bunyi aneh atau semacamnya. Karena kalau udah defect, yang katanya nih yang menyebabkan recall itu kalau misalkan udah mulai kebuka, ada yang lepas gitu ya spot weldingnya,
itu suka bunyi-bunyi metal dari depan, kiri, atau kanan, tergantung yang rusak duluan yang mana. Nah, alhamdulillah di mobil ini meskipun kita pakai pelek sama ban yang ukurannya besar ya, pakai ban AT sekarang, bukan ban biasa gitu. Alhamdulillah sih belum ada yang aneh-aneh ya. Gua paling jauh bawa mobil ini ya Jakarta Klaten, habis itu ke Banyumas ya, di Jawa Tengah juga. Ya alhamdulillah sih sampai sekarang belum ada bunyi-bunyi aneh dan belum ada gejala-gejala spot weldingnya lepas. Paling ini bentar sih dibetulin ya, karena spot weldingnya cuma satu doang yang menurut gua agak keluar batas, yang sisanya lainnya masih aman. Nah terus dari mobil ini, hal yang gak gua suka dari mobil itu cuma ada dua sebenarnya. Yang pertama itu lampu depannya kurang terang, jadi rencana emang kita mau upgrade di yang motor. Terus yang kedua, mobil ini itu punya peredaman yang kurang bagus, terutama dari bagian kolong. Nah, cuman karena gue udah modifikasi full, semuanya full peredam dari depan, bawah, belakang, sampai ke atap ya. Ini mobil jadi enak banget sih. Ya maksudnya dengan harga segini ya, nggak nyampe 300 juta, dapat adaptive cruise control, terus dipakai juga enak, dimensinya kecil tapi dalamnya gede. Ya ini sih kayak daily beater sih mobilnya. Gitu. Ini kita kayaknya udah 7.164 km, kayaknya sekalian kita servis deh sebelum 10.000. Lumayan ganti oli. Kalau ganti oli itu gue sebenarnya biasanya tuh tiap 5.000, walaupun menurut buku servis tuh 10.000. Kenapa gitu? Karena beda 5.000 itu tuh berasa banget di performance sama efisiensi bahan bakarnya. Kan ada orang yang suka bilang, wah habis ganti oli larinya lebih ngacir. Iya betul, itu berasa kalau gue ya. Karena kalau misalkan olinya udah nggak bagus, ya itu berpengaruh ke performance sama ke iritan bahan bakarnya. Tadi kata ke security langsung parkir di belakang Kalia ini, langsung ke tempat servis. Yuk. Nanti Pak Ala jemput kita naik Staria by the way, jadi mobil ini pasti kita tinggal ya. Oke. Kalau menurut perhitungan kan itu ada yang 7 jam. 7 jam ya? 7 jam. Nanti tak info lebih lanjut sama Mas Arif. Oke. Berarti ini saya tinggal aja mobilnya ya? Betul. 7 jam mungkin sekarang udah jam 1. Iya, berarti besok ngambilnya. Iya. Kilometernya 7.100 ya Mas ya? 7.100 ya? 7.165 untuk BBM ada di full ya? Full. Ini BBM-nya ya, kalau udah full, turunnya lama banget. Iya, tapi giliran udah turun 1, nah itu lumayan cepet tuh. Oh gitu. Saya berangkat dari sini, ngisi di pom bensin sini dekat rumah, sampai ke Banyumas itu full terus, nggak turun. Giliran udah turun 1, pas pulang, nyampe sini tinggal 3 bar. Oh gitu, jadi turunnya Jadi cepet gitu ya? Jadi dia tuh kayaknya tuh meterannya tuh nggak nyampe penuh segini, cuma sampai se-3/4 doang kali ya. Tapi kayaknya itu bawaan defaultnya sih, bukan kerusakan. Kalau pernah ngukur nggak seliter berapa gitu? Rata-rata 1.12, kalau luar kota 1.16, irit sih. Iya. Ngalamin keluhan-keluhan lain nggak Mas? Nggak ada sih, Untuk unitnya? nggak ada. Sampai overall aman ya? Nggak ada bunyi-bunyi aneh. Paling plat nomor belakang kadang-kadang suka bunyi. Oh iya, boleh nanti. Nanti ini. Di ininya Mas ya berarti ya? Iya, betul. Ini ada defect nggak? Udah. Aman ya? Paling yang ini nih Mas. Yang ini 1, ini agak keluar dikit nih, agak naik ke atas. Oh iya, boleh. Kayaknya dia terlalu ke atas ya, kurang ke bawah. Pas ininya. Nanti dilas ulang, dibongkar atau ditambahin doang? Dilas ulang Mas. Dilas ulang, berarti dicopot semua? Ya, dicopot dulu, nanti dilas lagi. Oh gitu. Tapi spot welding juga? Sambil nanti juga. Oke. Di sini apa di mana? Di sini Mas. Oh bisa di sini ya? Jadi memang untuk apa namanya itu customer, jadi kan nanti prosesnya pemberitaan ke kita dulu kalau mendapatkan recall. Nanti dari kami akan memberikan Jadwal ya? Jadwalkan dulu kira-kira hari apa. Kalau dadakan kayak saya gini bisa? Bisa, karena Masnya kan sudah kita konfirmasikan sebelumnya. Siapa yang konfirmasiin? Konfirmasi dari pihak technical leader kami. Oh, siapa yang ngomong ya? Mas Arif, technical TL-nya. Gue nggak ngomong ke siapa-siapa loh, gue mau kesini loh. Bisa disiapin dia?
Udah ini kayaknya, oh itu mobilnya di Klaten, lihat di video ya. Iya. Kayaknya ini pasti kesini nih. Betul. Kan sering lihat vlognya tuh. Oh ini pasti kesini gitu ya? Iya. Kalau saya tiba-tiba ke Semarang gimana? Semarang ini. Inisiatif ternyata ya. Asli loh, gue nggak bilang siapa-siapa loh mau kesini loh. Karena Oke. saya lihat vlognya Mas Ridwan kok lagi di Klaten. Iya. Mobilnya emang dipakai di Klaten terus. Oh, mobilnya di Klaten terus. Ah, ah. Cuma platnya masih B. Oh, iya. Ya wes mas, berarti besok ya bisa diambil ya? Ya, nanti kita informasikan dulu Oke. untuk ininya. Nanti kita Ada Raize yang baru nggak? Raize yang baru ada? Ya. Kita coba bandingin spot weldingnya seperti apa yang baru. Karena kan ini cuma sampai Oktober ya, rakitan Oktober. Rakitan ya baru sampai Oktober 7. 2021. Iya. Ya. Jadi setelah Oktober ke atas, unitnya Udah aman kan? Aman ya. Oke. Ya wes, yuk kita lihat Raize baru yuk seperti apa. Ini Raize-nya ada di atas, di tangkanya tulisannya take action, always be professional. Kalau di meme itu kan dinaikin ke atas langsung. Kalau yang keluaran 2022 ya Pak ya? 2022. Yang ada logo JR-nya di sini. Mulai 2001 akhir. Oh 2021 akhir ada logo JR di setir bawah sini, sama tombol start stop engine-nya ada JR start stop, sama di sini nih headrest. Logo JR. Yang punya gue belum ada. Ini nggak ada, sama ininya nggak ada, masih polos. Oke, iya ini spot weldingnya jauh lebih ke bawah nih. Tuh, lihat. Kalau yang lama kan agak ke atas ya. Ini pun dibanding yang gue bilang tadi udah aman, ini masih lebih aman lagi karena dia lebih ke bawah lagi, nggak terlalu mepet. Tuh, titik-titiknya tuh lebih turun dia, nggak naik ke atas ini. Makanya yang Oktober ke atas, 7 Oktober ke atas, supply-nya dia nggak kena recall. Yang ini udah nggak ada yang mepet ke atas, di bawah semua. Yang bermasalah tuh kalau titiknya ini dia terlalu ke atas, itu yang bisa bikin jebol nanti. Jadi nanti harusnya punya kita bakalan jadi kayak gini, entah ditambahin titiknya doang atau di las ulang, nanti kita lihat deh hasilnya gimana. Oke. Masih. Terima kasih. Jadi besok ya, kurang lebihnya ya. Ya wes. Oke kalau gitu, ya wes itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa di video berikutnya. Bye.